Perkenalkan, saya Intan Fadila sebagai pihak pemerintah. Mosi debat pertama yaitu upaya pengentasan kemiskinan, perlu adanya kesetaraan gender. Pemerintah mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diskriminasi upah, preferensi terhadap pekerjaan laki-laki, kurangnya fasilitas, dan isu kesenjangan gender lainnya yang membuat perempuan masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan yang berujung pada kemiskinan perempuan. Padahal, perempuan memiliki peran sentral dalam mengentaskan kemiskinan yang juga berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai program pemerintah menargetkan 30 juta warga miskin, kelompok miskin baru, kelompok rentan seperti usia lanjut, perempuan berpenghasilan rendah, dan penyandang disabilitas. Ada tantangan tidak hanya dari keakuratan penerima, tetapi menghindari tumpang tindih dalam pencairan bantuan sosial tersebut. Untuk memodifikasi agar mencapai ketahanan jangka panjang, warga belajar dari pengalaman jaring pengamanan sosial dalam penyelenggaraan layanan publik dengan 4 langkah. Pertama, perlindungan sosial akan terus menjadi sangat penting dalam jangka menengah dan perlu mendapat dukungan untuk memastikan jaring pengamanan sosial berfungsi secara efektif dan efisien. Kedua, difokuskan pada bantuan sosial dan asuransi sosial dengan inversi terbatas sehubungan dengan layanan perawatan sosial. Investasi selanjutnya harus diarahkan pada layanan sosial. Ketiga, memperluas sistem perlindungan sosial, memasukkan program sensitif gender, membuat sistem lebih responsif terhadap kritis di masa depan akan menjadi komponen penting dari fase pemulihan. Membantu ekonomi untuk membangun kembali dengan lebih baik serta membangun ketahanan warga. Yang keempat, tidak kalah penting mendorong solusi digital dalam pemberian perlindungan sosial. Digitalisasi bansos mampu menjawab tantangan terkait mengkomunikasikan hak, menyalurkan uang dan makanan, masih terbatasan gerak dan pertemuan besar. Semampuan kita semua bersama-sama. Percuma kita bangun pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya ketika itu hanya bisa dirasakan setengah penduduk Indonesia saja. Semata-mata karena mereka perempuan, negara harus adil terhadap perempuan dan laki-laki agar rakyat sejahtera. Saya Febran Sutumeng sebagai tim oposisi. Tidak mengakui bahwa penyetaraan gender membawa suatu negara mencapai pengentasan terhadap kemiskinan, karena pada umumnya, wanita tidak terlalu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Walaupun wanita bekerja, tetap tidak bisa memiliki penghasilan yang sama dengan laki-laki. Dan kebanyakan wanita pada umumnya menjadi pengurus rumah tangga yang banyak berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah laki-laki. Yang seharusnya menjadi strategi utama pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan bukan dari penyetaraan gender, melainkan memberikan pelatihan dan pendamping untuk mengasah keterampilan. Kemudian pemerintah bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. Setelah modal bisa diterima, maka kepala keluarga tersebut bisa membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Mosi debat kedua yaitu kartu prakerja sebagai sarana menggaji pengangguran. Kartu prakerja yang dibuat oleh pemerintah adalah salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi penduduk Indonesia sebagai layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan dalam skill bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja, dan akan berganti pekerjaan. Kartu ini sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar untuk masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Kartu prakerja sendiri hadir untuk menjawab perkembangan zaman yang marak dengan persaingan dan insentif yang diberikan, berguna untuk membantu para penerima membuka usaha selesai menerima pelatihan. Tetapi menurut saya, kartu prakerja yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tujuannya sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan penerima insentif. Kebanyakan orang menggunakan kesempatan ini hanya untuk menerima uang, tidak dengan ilmu yang diberikan. Dengan penduduk Indonesia yang banyak, tidak mendukung pendapatan negara dan anggaran yang tidak terlalu besar, maka program ini berpotensi dalam menimbulkan beban keuangan negara atau mungkin dapat meningkatkan hutang negara. Program kartu prakerja juga tidak bersifat efektif untuk menurunkan angka pengangguran yang ada. Lebih baik pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan, menyiapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.
Fungsi kartu prakerja memang sedikit digeser menjadi bantuan tunai meski pelatihan harus tetap ada. Pasalnya, tujuan awal kartu prakerja untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Mereka yang sudah dirumahkan karena di PHK, mereka juga butuh kesibukan baru. Tidak hanya dengan menerima bantuan langsung tadi, meningkatkan kompetensi diri, ada banyak waktu yang tersedia selama mereka tidak bekerja. Optimalisasi kartu prakerja ini saat ini terus diperluas. Perluasan ini dikhususkan pada social safety net atau jaringan pengamanan sosial untuk kelompok yang rentan COVID, yakni masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi program yang sifatnya benar-benar social safety net itu memang ada untuk kelompok rentan COVID ini. 40% orang miskin terbawah ini tetap mendapatkan treatment. Social safety net untuk kelompok orang yang rentan COVID dan masyarakat orang miskin terbawah, tetapi menurut saya tetap kurang efektif. Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak juga masyarakat yang masih menjadi tunawisma. Dan untuk mendapatkan kartu prakerja ini juga harus menggunakan Android untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Bagaimana memiliki Android sementara mereka untuk mencukupi hidup saja kurang? Jadi sebaiknya tidak usah dibuat kartu prakerja. Lebih baik dana itu disalurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya agar lebih efektif.